Betul teman-teman, saya baru selesai kuliah sarjana setelah kuliah 14 tahun lamanya. Kuliah di Makassar 4 tahun, tapi tidak selesai. Terus kuliah di Jogja, sebenarnya efektifnya kuliahnya hanya 1 semester, semester berikutnya sudah tidak lanjut lagi. Kemudian pernah mendaftar di UT, tapi hanya mendaftar, tapi tidak kuliah. Dan nanti di Jakarta di kampus Universitas Indra Parasta PGRI baru saya menyelesaikan kuliah dengan studi sarjana pendidikan sejarah. Teman-teman sekalian, saya ingin cerita kenapa akhirnya saya kuliah lagi dan menyelesaikannya, dan kenapa 14 tahun gitu. Saya itu berasal dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Bagi yang tidak tahu ini, dia berada di antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Di atas Maluku Utara, di bawah Maluku. Jadi bagian Maluku Utara ada Pulau Taliabu, terus di bagian selatannya ada Maluku. Nah, saya lahir besar di Kepulauan Banggai, Kabupaten Banggai ke Laut. Saya kuliah di Makassar itu jurusan keperawatan. Nah, kenapa keperawatan? Waktu itu eh, kami di kampung, bukan di Pulau Banggainya, di pulaunya lagi, pulau kecil lagi, di pulau kecil lagi. Saya lahir di pulau-pulau kecil, di pulau-pulau itu tidak ada tenaga kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan, ya paling bidan, perawat, itu pun mereka 1 hari di pulau, 1 bulan di kabupaten. Nah, bapak waktu itu meminta saya untuk kuliah di keperawatan. Karena saya tidak dididik untuk memproyeksikan diri saya sebagai apa, ya saya ikut-ikut aja gitu. Meski waktu itu saya pengen sekali belajar di politik, di hukum. Tapi kata bapak, di hukum sudah banyak, ilmu politik sudah banyak, ini keperawatan kesehatan ini belum. Karena dia melihat realitas yang ada di kampung. Ya saya eh, terimalah tawaran itu, saya kuliah keperawatan di Makassar. Untuk ukuran di kampung saya, itu sangat, saya adalah orang yang punya privilege. Bapak saya kepala sekolah, sementara sepupu-sepupu saya nelayan, ya tidak menentu lah gitu ya. Sehingga jangankan kuliah di keperawatan ya, kamu kuliah saja itu sudah sebuah privilege di kampung. Alhamdulillah belakangan orang sudah berbondong-bondong kuliah, meski tidak, bukan di kota besar gitu. Teman-teman sekalian, saya singkat cerita kuliah di keperawatan di mana, di Makassar. Tapi ternyata selama saya belajar kuliah di keperawatan, saya tidak menikmatinya. Mungkin bukan passionnya, ya, bukan keinginan saya di awal. Pada akhirnya saya menghabiskan waktu membaca buku di kosan, berorganisasi di himpunan mahasiswa Islam. Saya punya semangat di situ, membara ya, baca buku di kos sendiri, rela tahan lapar untuk menikmati bacaan, begadang sampai subuh, tidak pedulilah dengan kuliah. Pada tahun keempat, saya tidak lagi dikirimkan uang gitu. Orang tua ayah terutama sudah tahu saya tidak lagi kuliah. Daripada gitu, kamu pulang saja. Ya, saya pulang gitu. Ketika saya sudah pulang, saya tidak lagi
memikirkan kampus. Ya sudah, karena sudah tidak lagi kuliah ya, saya tidak lagi memikirkan ke depan saya akan mau kuliah lagi. Tidak. Bagaimana cara saya bisa bertahan aja gitu. Kalau bisa mujur-mujur bisa beli buku. Waktu itu memang saya tidak tidak, ya ayah murkalah dengan keputusan saya. Kalau ibu bilang, apapun keputusanmu, saya percaya dengan keputusanmu, nak. Kata ibu seperti itu. Tapi saya pada akhirnya di kemudian hari saya melihat kata-kata itu hanya ingin menenangkan saya sebenarnya. Bukan tulus. Saya, ibu itu punya pengen yang sama dengan ayah. Saya harus selesai kuliah, tapi dia menggunakan kata-kata yang bijak untuk menenangkan hati saya waktu itu. Ya karena saya sudah tidak lagi kuliah, tidak lagi ada uang dari ayah gitu ya. Ibu bilang, ayo kita pergi ke Taliabu tadi itu ya. Di sana lagi musim cengkeh. Kita kerja di sama, ada paman lah di sana. Saudara dari Pak Ibu. Dia punya banyak pohon cengkeh. Dia apa, orang-orang Minahasa datang ke sana untuk memanjat. Nah, saya jadi buruh lah di sana sekitar hampir 2 bulan lebih lah. Di sana saya tiap hari eh, ini jemur cengkeh, terus saya ngambil cengkeh dari kebun ke 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 kampung. Itu orang, kalau pagi orang berbondong-bondong pergi kebun, sore orang, wah itu kayak ramai sekali di musim cengkeh itu. Selama 2 bulan. Uang dari situ kami peruntukkan untuk jembatan. Jadi kami tinggal di rumah di atas laut. Jadi dari rumah ke jalan tanah itu kita harus ada jembatan. Jembatan kami sudah rusak. Maka kami buatlah jembatan. Kami perbaiki. Tapi ada sisanya gitu, kata mama, kata ibu ya. Kamu ini aja pergi ke Pare. Karena kamu dulu kan mau belajar bahasa Inggris. Saya ke sana lah. Padahal di sana juga saya belajar bahasa Inggris, belajar tapi pas setelah itu tidak dipakai lagi, hilang lah. Nah, karena saya sudah di Jawa, saya memikirkan kenapa saya mau balik lagi ke Sulawesi. Saya ngapain lagi Sulawesi gitu. Toh saya di Sulawesi juga, di kampung, di Banggai, saya tidak punya pekerjaan gitu. Seandainya saya dulu sarjana, mungkin saya honorer, atau kalau saya lulus keperawatan, saya langsung pergi ke puskesmas, dan ada kan ada namanya honor daerah Honda kan. Biasanya langsung di diangkat gitu. Tapi ya tidak. Saya memutuskan untuk bertahan di Jawa dengan cara pergi ke Jogja. Kenapa Jogja? Karena waktu saya di Makassar, saya membaca buku-buku yang dikirim dari Jogja. Saya membeli buku-buku sastra, bukunya Pram, itu dari Jogja, dikirim dari Jogja. Dan kami di Makassar mengetahui Jogja adalah kota buku, kota pelajar, jadi vibes-nya itu uh, vibes belajar lah. Jadi pada saat 2014 itu, di akhir 2014 saya pergilah ke Jogja. Nah di sana ketemu, ada lagi niat untuk kuliah ternyata. Karena saya sempat belajar bahasa Inggris di Pare dan membaca sastra, ya sekalian aja saya belajar kuliah lagi di sastra Inggris di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja itu. Ternyata 1 semester saja gitu. Ya ada masalah sedikit lah apa semua. Akhirnya saya berkomitmen aja untuk mengasah skill, yaitu menulis. Saya belajar menulis di Radio Buku. Radio Buku itu komunitas baca buku, komunitas literasi. Kita bisa baca, kita bisa diajar nge-layout, semua aktivitas buku, dari layout, dari cover, dari ngedit, nulis, kita diajarin di situ. Dan saya tinggal di komunitas Kutub.
Kutub itu semi-semi pesantren, gratis asalkan kamu tinggal di situ, gratis asalkan kamu bertahan hidup dari menulis. Atau apapun, yang penting dari menulis, dari buku lah gitu. Atau jual buku atau gimana. Karena saya tidak lagi dibiayai oleh orang tua, oleh ayah kan saya tidak selesai kuliah gitu. Nah, di situ saya pada akhirnya sudah kayak mau menguatkan keputusan saya bahwa tanpa sarjana kita bertahan kok. Orang-orang yang saya kenal juga di situ, di samping ada Muhyiddin M. Dahlan, saya kenal dia penulis hebat, dia terkenal, dia bisa bertahan dari buku gitu. Ada Faiz Asol gitu ya, nggak sarjana tapi bisa bertahan hidup. Walaupun Mas Fairuz dia S2 ya, tapi saya tidak meniru itu malahan. Saya meniru yang tidak kuliah gitu. Ya, saya tidak kuliah pada akhirnya, tidak menyelesaikan lagi kuliah saya yang kedua. Hanya saya berpikir bagaimana cara saya bisa bertahan hidup dari menulis. Makanya skill saya menulis itu saya asah sedemikian rupa, saya banyak baca, saya banyak latihan di radio buku dengan di komunitas kutub. Pada akhirnya 2019 saya menerbitkan buku kumpulan cerpen. Nelayan itu berhenti melaut. Ya hampir 1000 lah eksemplar yang terjual ya, untuk pembaca penulis buku yang baru, debut gitu ya, dan baru belajar gitu, terus di penerbit indie, ya lumayan lah ya. Singkat cerita, saya tahun 2020 saya nikah dengan Nyimas Gandasari di Jakarta. Jadi selain menulis itu saya punya aktivitas lain supaya saya bisa bertahan hidup gitu, yaitu mengedit buku. Karena kalau hanya menulis tidak mungkin gitu ya. Jadi harus mengedit. Jadi saya mengedit buku-buku dari teman-teman, apa dari penerbit. Saya ke Jakarta nikah dengan Nyimas. Di Jakarta pada akhirnya saya kan harus tidak lagi seperti waktu masih muda gitu, waktu masih single gitu. Saya punya istri, meski istri saya juga punya pekerjaan juga, tapi saya harus cari uang dong yang harus melebihi dari waktu saya di Jogja. Ya, pada akhirnya saya melamar kerja di mana, di beberapa perusahaan. Kamu tahu tidak? Selama saya sampai sekarang, saya tidak pernah mendapat pekerjaan di perusahaan yang saya apply gitu. Saya kirim CV, saya tidak pernah ada. Saya bisa mendapatkan kerjaan menulis di media, kerja di media itu karena relasi, teman ngajak ini, ngajak saya, ngajak apa. Bukan apply ke perusahaan langsung. Kenapa tidak diterima? Karena saya tidak sarjana. Umur ya masih 27, 28, tidak sampai 30 lah. Karena syarat biasanya 30 ke bawah, tidak sampai 30 ke atas. Dan harus sarjana. Masalahnya, saya tidak sarjana. Walaupun kamu punya skill, kalau kamu tidak punya sarjana, kamu akan dipinggirkan dulu, baru yang memenuhi syarat ini dulu yang di calling. Dia sudah sarjana, usianya masih cukup, dan dia punya skill. Itu dulu yang diutamakan. Kalau kamu, walaupun kamu jago, kalau kamu tidak sarjana, belum ditelepon, kamu tidak akan ditelepon oleh perusahaan, oleh HRD. Akhirnya ya sampai sekarang gitu. Tapi bukan itu sebenarnya. Itu lain hal. Kenapa saya ingin kuliah lagi? Itu lain hal. Ternyata saya itu ada hal yang belum selesai dengan diri saya. Saya merasa tidak selesai gitu. Dan saya bertanya-tanya, apa yang tidak selesai itu? Terus Nyimas bilang, coba kamu kuliah lagi. Kamu selesaikan S1-mu.
Saya teleponlah mama, di suara teleponnya ketika saya bilang, "Mama, saya ingin kuliah lagi. Di tahun 2021 saya ingin mendaftar di kampus Universitas Indraprasta Pegiri. Doakan saya supaya kali ini selesai." Dari suaranya saya tahu ekspresinya mama itu sangat happy, sangat bahagia. Berbeda waktu saya pulang ke rumah, waktu saya tidak selesai kuliah, dan dia bilang, "Saya dukung semua keputusan kamu." Berbeda. Dia senyum, tapi yang kali ini itu sangat beda. Saya bilang ke istri, mungkin unfinished business ini akan berakhir ketika saya sarjana. Ada yang mengganjal gitu ketika saya tidak selesaikan ini S1. Akhirnya tahun 2025 saya selesai S1, Sarjana Pendidikan Sejarah. Ini mungkin receh bagi teman-teman yang sudah S1, sudah S2, S3. Tapi bagi saya, ini momentum bagaimana saya melihat ibu saya itu happy sekali. Kami foto bersama. Mama itu sudah ikut wisuda 2 kali karena kakak di Gorontalo, adik wisuda di Makassar. Nah, ini wisuda ketiga dia ke Jakarta. Dia happy banget. Jangan-jangan dia happy gara-gara dia ke Jakarta ya, bukan gara-gara saya wisuda. Jadi ada ekspresi yang berbeda gitu dari mama saya. Nah, teman-teman, saya ingin bilang begini. Kamu yang jago di bidang apapun, desainer, kamu sebagai apa, kamu penulis hebat di sana, kamu punya skill coding, kamu YouTuber, kamu influencer, kamu bookstagram terkenal di luar sana. Jangan merasakan bahwa itu adalah sudah prestasi terbaik yang kamu capai. Atau kamu berhenti saja belajar di situ. Disitulah peak-nya kamu. Saran saya jangan. Kalau kamu sudah punya skill, sudah jago di skill tertentu, jangan tinggalkan S1-mu. Kamu harus selesaikan sarjanamu. Kalau bisa, lanjut S2. Kalau bisa lagi ada uangmu, atau dapat beasiswa, ambil S3. Kita masih kekurangan doktor di Indonesia. Masih jauh dari skala jumlah penduduk. Rasio itu skala. S2 begitu juga. Kita masih kekurangan. Kenapa? Agar S2, S3 ini tidak diisi oleh politisi-politisi yang tidak becus. Kayak kemarin ada politisi yang diangkat jadi hakim Mahkamah Konstitusi ya. Dia S3 hukum, tapi nggak jelasin S3-nya, S2 nggak jelas. Nah, maksud saya teman-teman, ketika kamu sudah punya skill A, hebat sekali, dan kamu menyelesaikan jenjang pendidikanmu ini dengan baik, itu value-mu luar biasa. Jadi skill ada, S1, S2, S3 juga ada. Wah, itu luar biasa. Saya tuh sering lihat Dokter Tirta ya. Dokter Tirta kan sudah dokter gitu ya, tapi dia juga pengusaha gitu ya, influencer gitu. Tapi dia ambil S2 lagi di ITB. Kan ada orang bilang begini, orang sukses itu banyak kok yang tidak punya tidak S1, tapi mereka hebat-hebat. Mereka sebutlah ini Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau kalau Google itu Larry Page dengan satu temannya itu. Teman-teman,
mereka itu orang tuanya kaya-kaya. Elon Musk kalau nggak salah, orang tuanya itu pengusaha tambang pemilik minyak di Afrika. Begitupun Bill Gates. Mereka sudah ada di kampus Harvard aja, itu sudah hebat berarti. Jadi jangan ikut. Dan mereka kan keluar kampus kan. Dan jangan disamakan dengan kita yang hanya makan bisa kenyang kalau makan nasi. Makan nasi gitu. Jangan disamakan. Ada yang dokter Rio Hasan ya. Coba bandingkan, ada berapa orang yang tidak kuliah dan bisa sukses dengan orang yang S1 atau S2 S3. Probability-nya itu berbeda. Kamu yang tadi saya bilang, contohnya saya tadi waktu saya punya skill tapi tidak diterima karena apa? Saya terhalang dengan syarat S1 ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita di dunia persyaratan-persyaratan seperti ini kan orang harus membutuhkan ijazah. Perusahaan harus melihat ijazah kita gitu. Walaupun kamu punya skill. Jadi teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang menempuh kuliah, jangan patah semangat. Saya sempat patah dan saya sambungkan lagi semangat itu. Dan pada akhirnya saya juga sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa S2 gitu. Lalu S3. Saya akan selesaikan semua jenjang itu. Ya, tapi kamu tidak capek, Far ya? Saya tidak kuliah juga karena capek gitu. Saya tidak kuliah capek, kuliah juga capek. Mau pilih mana gitu. Begitu teman-teman, kalau kamu sempat diomongin di kampung bilang, lah antar kamu kuliah juga ujung-ujungnya jadi nelayan. Tidak masalah. Sekarang banyak orang jadi tukang mancing. Di luar sana orang sekarang pada mancing. Jadi jangan khawatir. Gitu. Kamu kuliah dan kamu kerja itu tidak linear pun tidak masalah. Tidak inline juga pun tidak masalah. Kuliah tetap kuliah, kerja apapun. Ya terserah mau jadi apa. Asalkan kamu bisa makan, kamu bisa memenuhi kebutuhan dari kerjaan yang kamu geluti ini. Dan tidak kotor kok. Tidak berdosa kamu jadi nelayan. Kamu sarjana dan kamu jadi nelayan tidak berdosa kok. Kamu kuliah dan kamu pada akhirnya sarjana, itu akan membentuk pola pikirmu, kamu akan membangun relasi, kamu tidak bodoh. Nah, setelah kamu sarjana, kamu memutuskan saya akan menjadi nelayan. Tidak masalah. Nelayan satu hari kamu dapatkan 300-500 ribu, sementara honorer satu bulan 300 ribu. Ya kan? Jadi teman-teman, itu cerita singkat saya lah ya, soal bagaimana menuntut ilmu. Sampai jumpa di video berikutnya.